Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok teknologi pakan kelas 6B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum yaitu tentang efektivitas kombinasi tepung ikan dan tepung bungkil kacang tanah sebagai formulasi pakan pelet terhadap pertumbuhan panjang dan berat ikan lele Clarias batragus. Berikut adalah nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Budidaya ikan air tawar di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian dengan menyumbang 1,1 juta ton dari total produksi perikanan. Ikan lele merupakan komoditas unggulan karena pertumbuhannya yang relatif cepat dan cara pemeliharaannya yang mudah. Pakan merupakan komponen utama yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan, sedangkan kebutuhan pakan ikan bisa mencapai 60-70% dari total biaya produksi, sehingga perlu dioptimalkan dalam kualitas dan efisiensi. Oleh karena itu, penting memilih bahan pakan yang bernutrisi tinggi, terjangkau, dan ramah lingkungan untuk memaksimalkan keuntungan dan menjaga kualitas ikan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari PJBL kali ini yaitu untuk mengetahui formulasi dan proses pembuatan pakan pelet dari kombinasi tepung ikan dan tepung bungkil kacang tanah, serta bertujuan untuk mengetahui metode pengaplikasian pakan pelet dari kombinasi tepung ikan dan tepung bungkil kacang tanah untuk ikan lele. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang pembuatan pakan pelet untuk ikan lele. Selanjutnya, mengetahui cara perhitungan formulasi pakan pelet dan informasi terkait tingkat efektivitas pakan pelet dari kombinasi tepung ikan dan tepung bungkil kacang tanah untuk ikan lele. Selanjutnya yaitu ada morfologi ikan lele. Ikan lele itu memiliki beberapa ciri fisik untuk menggambarkan karakteristik fisiknya, yaitu bentuk tubuhnya itu yang memanjang, panjang tubuhnya itu bervariasi, biasanya sekitar 30-40 cm atau 12-16 inch saat dewasa. Kemudian kepalanya itu relatif besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan panjang kepalanya itu dapat diukur dari ujung moncong hingga tepi posterior operculumnya. Ikan ini tuh punya mata yang relatif besar dibandingkan dengan tubuhnya. Diameter matanya itu diukur dari jarak tepi anterior sampai tepi posterior bola mata. Untuk kebutuhan nutrisi ikan lele sendiri itu eh, dia cukup mendapatkan energi, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan mendukung pertumbuhan. Zat gizi esensial itu diperlukan ikan buat protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, sama air. Next. Terus peran tepung ikan dalam pakan ini itu karena tepung ikan ini kaya protein yang berkualitas tinggi, jadi dia itu merupakan komponen utama dalam diet ikan. Kandungan proteinnya itu bisa sampai 60-70% tergantung pada jenis ikan yang digunakan dan proses pengolahannya. Protein yang terkandung dalam tepung ikan itu ada asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan. Penggunaan tepung ikan dalam pakan lele itu dapat meningkatkan laju pertumbuhan, efisiensi konversi pakan, dan kesehatan secara keseluruhan. Untuk tepung bungkil kacang tanah sebagai sumber alternatif itu, karena tepung bungkil kacang tanah merupakan salah satu protein nabati yang memiliki potensi besar sebagai bahan pakan alternatif dalam budidaya ikan, termasuk untuk ikan lele. Tepung ini tuh dihasilkan dari proses pengolahan kacang tanah. Jadi setelah diambil minyaknya, dia itu ngasilin produk sampingan yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya. Kandungan protein dalam tepung bungkil kacang tanah itu sekitar 40-50% yang dapat dijadikan alternatif yang menarik untuk menggantikan tepung ikan yang sering digunakan dalam pakan ikan. Next.
Selanjutnya adalah kombinasi pakan untuk meningkatkan pertumbuhan. Pembuatan bahan kombinasi pakan sebaiknya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan sumber nutrisi ikan, sumber bahan, dan kualitas bahan baku. Peningkatan pertumbuhan ikan dapat dilakukan dengan pemberian kombinasi pakan yang berfungsi sebagai pemasok energi untuk memacu pertumbuhan dan mempertahankan kelangsungan hidup. Mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan, maka diperlukan makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi ikan. Selanjutnya adalah pengaruh pakan terhadap pertumbuhan panjang dan berat. Upaya yang dapat mengatasi rendahnya pertumbuhan panjang dan berat ikan yaitu dengan pemberian pakan yang baik dan sempurna, baik pada ukuran jumlah serta kandungan gizi asal pakan. Pemberian pakan yang tidak stabil akan menyebabkan pertumbuhan panjang dan berat ikan rendah. Next. Selanjutnya adalah uji pakan secara fisika, kimia, dan biologi. Uji fisika merupakan cara awal evaluasi pakan dengan cara meneliti keadaan fisiknya, misalnya daya apung maupun stabilitas pakan dalam air, serta beberapa sifat fisika pakan penting yang lain. Selanjutnya adalah uji pakan secara kimia, bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi pada pakan buatan apakah sudah sesuai dengan formulasi standar pakan. Contohnya adalah kadar air, protein, karbohidrat, lemak, serta serat kasar, dan abu. Selanjutnya adalah uji pakan secara biologi, bertujuan untuk mengetahui kondisi biologis ikan dari pakan buatan yang digunakan. Uji ini meliputi panjang dan berat mutlak, specific growth rate atau SGR, feed conversion ratio atau FCR, dan survival rate ikan. Next. Untuk metodologi, waktu dan tempat dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2025 di Laboratorium Nutrisi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Alat yang digunakan dalam pakan dan pemeliharaan ikan yaitu akuarium, aerator, timbangan, wadah, alat pencetak makan, pakan, nampan, dan oven. Dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan dan pemeliharaan yaitu tepung ikan, tepung bungkil, kacang tanah, tepung jagung, tepung dedak padi, CMC, premix, dan minyak ikan. Untuk kebutuhan formulasi pakan ikan lele, tepung ikan dibutuhkan sekitar 175 gram, lalu tepung bumbu kacang tanah 175 gram, tepung jagung 289 gram, dedak padi 289 gram, CMC 20 gram, premix 20 gram, dan fish oil 30 gram. Dan total semuanya adalah 1000 gram atau 1 kilo. Cara kerja yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, proses selanjutnya yaitu proses pencampuran bahan pakan, proses ketiga pencetakan pelet, proses keempat pengeringan pelet, dan proses yang terakhir yaitu pengujian daya apung dan stabilitas pelet ikan. Next. Untuk parameter perhitungannya, yang pertama yaitu parameter perhitungan berat dan panjang mutlak. Parameter yang kedua yaitu parameter perhitungan survival rate atau kelangsungan hidup. Terus parameter perhitungan yang ketiga yaitu specific growth rate atau SGR. Dan parameter perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan food conversion ratio atau FCR. Next. Kemudian ada hasil karakteristik pakan, yaitu perbandingan antara pakan komersial dan pakan buatan. Bisa dilihat untuk parameter ujinya kita pakai warna, tekstur, bau, lama mengapung, kecepatan tenggelam, daya daya apung, dan akan hancur. Nah, dari hasil karakteristik pakan berdasarkan uji fisika ini itu menunjukkan hasil yang berbeda dari pakan komersial yang tampak lebih unggul dalam hal stabilitas di air atau lama hancur dan kecepatan tenggelam yang lebih lambat. Hal itu tuh menunjukkan efisiensi pemanfaatan pakan yang lebih baik. Sementara itu, pakan buatan yang kita buat itu unggul dalam hal lama mengapung dan daya apung, namun memiliki kelemahan yang signifikan yaitu pada stabilitasnya di dalam air yang mudah hancur. Next.
Selanjutnya, hasil pengukuran bobot dan panjang mutlak ikan. Pada perlakuan pakan komersial, pertambahan berat terjadi dari awal hingga akhir penelitian yaitu 0,55 gram, sedangkan untuk pertambahan panjangnya 0,5 cm. Lalu untuk pakan formulasi yang kita buat, pertambahan beratnya sekitar 3,786 gram dan pertambahan panjangnya 0,75 cm. Penggunaan pakan formulasi kombinasi tepung ikan dan tepung bumbu kacang tanah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan bobot dan panjang tumbuh ikan dibandingkan dengan pakan komersial, sehingga berkontribusi signifikan terhadap performa pertumbuhan ikan. Selanjutnya adalah hasil perhitungan FCR. Berdasarkan hasil perhitungan FCR dapat diketahui bahwa perlakuan antara ikan lele yang diberikan pakan formulasi dan ikan yang diberi pakan komersial atau kontrol menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Pada ikan kontrol, nilai FCR yang diperoleh adalah sebesar 29,108, sedangkan pada ikan perlakuan nilai FCR yang diperoleh jauh lebih rendah, yaitu sebesar 0,546. Dengan nilai FCR yang jauh lebih rendah, dapat disimpulkan bahwa pakan pada kelompok perlakuan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pakan pada kelompok kontrol. Naik. Selanjutnya adalah hasil perhitungan SGR. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ikan perlakuan memiliki nilai spesifik growth rate sebesar 37,86%. Jauh lebih tinggi dibandingkan ikan kontrol yang hanya memiliki SGR sebesar 5,5%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ikan yang diberi pakan perlakuan mengalami pertumbuhan harian yang lebih cepat dan efisien selama masa pemeliharaan. Hal ini bisa terjadi karena pakan perlakuan kemungkinan memiliki kandungan nutrisi yang lebih lengkap dan seimbang seperti protein, asam amino esensial, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan optimal ikan. Selanjutnya ialah hasil perhitungan survival rate. Berdasarkan hasil perhitungan SR dapat diketahui bahwa perlakuan antara ikan lele yang diberi pakan formulasi dan ikan yang diberi pakan komersial menunjukkan sedikit perbedaan dari segi hasil. Pada ikan kontrol, nilai SR yang diperoleh adalah sebesar 87,5%. Sedangkan pada ikan perlakuan, nilai SR yang diperoleh yaitu sebesar 80%. Dengan nilai SR sedikit lebih rendah, hal ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti kualitas air yang kurang optimal atau ikan yang mengalami stres. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai kualitas pakan berdasarkan uji biologi. Uji ini itu menekankan pada seberapa efektif pakan yang dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh ikan untuk pertumbuhan, reproduksi, atau produksi. Pakan yang diformulasikan dengan kombinasi tepung ikan dan tepung bungkil kacang tanah ini memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ikan lele, baik dari segi baik baik dari segi berat maupun panjang tubuh. Pertambahan bobot rata-rata ikan lele itu eh, mencapai 3,786 gram, sedangkan pada ikan kontrol hanya sebesar 0,55 gram. Lalu untuk nilai SGR pada ikan kontrol itu hanya sebesar 5,5%, dan pada ikan perlakuan itu mencapai 37,86%. Untuk nilai SGR yang jauh lebih tinggi ini menunjukkan bahwa ikan mampu mengubah pakan menjadi biomasa tubuh dengan efisien selama periode pemeliharaan. Untuk pertambahan panjang tubuh ikan juga lebih baik pada ikan perlakuan dibandingkan ikan kontrol. Nilai FCR-nya itu menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Ikan kontrol memiliki FCR sebesar 29,108 yang berarti dibutuhkan pakan dalam jumlah yang sangat besar untuk menghasilkan satu satuan pertambahan bobot. Sedangkan ikan kelompok itu menunjukkan FCR sebesar 0,546 yang menandakan bahwa pakan formulasi sangat efisien dalam konversi
pertambahan berat badan ikan. Untuk nilai SR pada ikan sendiri itu yang diberikan pakan formulasi sebesar 80% dan pada ikan kontrol sebesar 87,5%. Selisihnya tidak terlalu signifikan, eh, tapi masih berada pada tingkat keberhasilan yang baik secara biologis. Penggunaan kombinasi tepung ikan dan tepung bungkil kacang tanah ini tuh menunjukkan efektivitas yang tinggi terhadap pertumbuhan ikan lele, yang dibuktikan melalui peningkatan signifikan pada bobot, panjang, dan efisiensi penggunaan pakan yang jauh lebih baik dibandingkan pakan komersial. Kualitas pakan berdasarkan uji fisika. Pakan formulasi yang berdasarkan kombinasi tepung ikan dan tepung kacang tanah menunjukkan kualitas fisik yang layak untuk mendukung budidaya ikan lele. Dari hasil fisik, daya apung pakan berada pada kisaran 14 menit lebih rendah dibandingkan pakan yang dibuat pabrik yang mampu mengapung hingga 1 jam 48 menit. Namun, hal ini masih dalam batas wajar karena ikan lele termasuk ikan yang cenderung makan di dasar atau kolam air, sehingga pakan tidak perlu mengapung terlalu lama. Kecepatan tenggelam pelet juga tergolong sedang hingga cepat yang sesuai dengan kebiasaan pakan lele yang memungkinkan efisiensi penangkap pakan sebelum menyentuh dasar. Selain selain itu menunjukkan ketahanan fisik yang baik karena tidak mudah pecah dalam air, sehingga dapat menjaga kandungan nutrisinya lebih lama dan mengurangi limbah organik di kolam. Ciri fisik lainnya seperti bau khas yang kuat dan warna coklat cerah juga mendukung daya tarik pakan membantu merangsang nafsu makan ikan. Secara keseluruhan, klasifikasi formasi lebih menyentuh aspek penting efisiensi pemberian pakan dan kelayakan budidaya, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan terutama pada daya agungnya. Selanjutnya adalah analisis usaha. Di sini ada deskripsi usaha. Penggunaan kombinasi tepung ikan dan tepung bumbu kacang tanah adalah untuk mengetahui pengaruh antara penggunaan protein hewani dari tepung ikan dan protein nabati dari tepung kacang tanah. Selain itu, kandungan lemak yang banyak pada tepung bunga kacang tanah juga bisa menutupi kandungan lemak yang kurang pada tepung ikan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Untuk strengthnya sendiri, pakan kombinasi tepung ikan dan tepung bukit kacang tanah memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang cukup tinggi sehingga membantu pertumbuhan ikan lele. Selanjutnya adalah weakness. Bahan kombinasi tepung ikan dan tepung bungkil kacang tanah tidak bisa disimpan di ruang terbuka. Rentan terhadap kontaminasi apabila tidak disimpan dengan baik. Selanjutnya adalah opportunities menjadi peluang usaha untuk penjual pakan karena harga tepung bukit kacang tanah yang relatif murah, bergizi tinggi dan masih banyak yang belum menggunakan kombinasi pakan dengan tepung bungil kacang tanah pada budidaya ikan. Selanjutnya adalah threats persaingan usaha pada bahan pakan tepung bungil kacang tanah karena akan semakin banyak orang yang akan menggunakan kombinasi kombinasi dari tepung ini. Next. Di sini adalah ringkasan analisis keuangan. Di sini ada harga pokok produksi sebesar 34.000, harga jual sebesar 45.900, biaya tetap 1.150.000 per bulan, BP penjualan 96,63 kg per bulan, laba kotor 1.785.000, laba bersih 635.000 rupiah. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pakan buatan yang telah dibuat dapat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan panjang dan berat selama pemeliharaan. SR dan SGR juga meningkat seiring pemeliharaan. Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya panjang dan berat ikan lele selama 10 hari pemeliharaan. Ikan yang dipelihara memiliki laju pertumbuhan spesifik yang cenderung stabil. Kadar nutrisi yang dihasilkan dari pakan buatan juga telah mencukupi kadar kebutuhan nutrisi pada ikan lele sehingga pertumbuhan ikan lele meningkat. Uji kualitas pakan berdasarkan beberapa parameter fisik, kimia, serta biologi menunjukkan bahwa pakan yang dibuat telah layak untuk dijadikan pakan ikan lele sebagai pengganti pakan komersial. Untuk syaratnya yaitu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai formulasi pada pakan ikan tersebut sebagai alternatif pakan buatan sehingga dapat diketahui pertumbuhan yang maksimal dari ikan dan kerja pakan secara maksimal. Terima kasih.
Itu ada presentasi dari kelompok kami, kelompok 6B, mata kuliah teknologi pakan. Terima kasih. Bye-bye.